Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan di pagi hari ini, tanggal 25 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus mengurapi kami agar kami dapat mengerti dan memahami serta menghidupkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Josodipuro dan cabang-cabang, begitu juga semua umat-umat Tuhan yang mengikuti atau mendengarkan akan firman Tuhan pada pagi ini. Dan judul renungan kita pada pagi ini yaitu hidup dipimpin oleh Roh. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku, begitu juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Umat-umat Tuhan yang diberkati, karena memang pada akhirnya tubuh kita yang berasal dari debu tanah akan kembali kepada asalnya. Tetapi rohlah yang tinggal kekal. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bila mana kita hidup di dalam Roh, maka kita akan hidup dan tidak akan mengalami akan kematian. Saudara-saudaraku, ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Selanjutnya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan berhala. Saya ulangi, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara-saudaraku, terhadap semuanya ini Rasul Paulus memperingatkan kita, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini,
saya berdoa dan Yesus merindukan agar kita boleh hidup dipimpin oleh Roh, sehingga kita tidak akan mengalami akan kematian, tetapi kita akan mengalami akan kehidupan yang baru, keselamatan di dalam kerajaan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Saudara-saudaraku, biarlah di hari ini, biarlah Roh Kudus terus memimpin perjalanan kehidupan kita, dan kita akan melihat dan menikmati akan janji-janji Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas dan pelayanan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.